Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu materi yang menarik banget. Ini dikirimkan oleh Anda. Iya, Dari buku The Cheat Code karya Brian Wong, iya. dan Anda secara spesifik menyoroti satu ide di dalamnya. Jadi hari ini kita akan bedah tuntas sebuah cara berpikir yang kelihatannya sederhana, tapi bisa jadi sangat kuat untuk memecahkan masalah. Yaitu gimana caranya keluar dari pilihan ya atau tidak yang sering banget bikin kita mentok. Betul. Kita akan fokus ke Cheat 70, Go Beyond Binary. Intinya adalah yaitu belajar mencari apa yang penulis sebut sebagai jalan ketiga setiap kali Anda dihadapkan pada sebuah dilema. Jalan ketiga ya. Oke, Jadi misi kita hari ini adalah untuk benar-benar paham apa sih jalan ketiga ini, kenapa cara berpikir ini jadi super relevan di dunia yang serba rumit sekarang, dan yang paling penting, gimana Anda bisa mulai melatihnya. Oke, mari kita langsung masuk. Sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu masalahnya kan? ya. Penulis menyebutnya jebakan biner. Jebakan biner. Konsepnya kan banyak masalah itu di permukaan kelihatannya cuma punya dua solusi. Ya atau tidak, benar atau salah, beli atau jangan, rekrut orang ini atau jangan. Kelihatannya logis dan terstruktur. Tepat, dan yang menarik di sini adalah bagaimana kita secara alami, bahkan mungkin secara biologis, sering menyederhanakan masalah jadi dua pilihan. Beli atau tidak, investasi atau simpan, pecat atau pertahankan. Iya, hitam putih ya. Betul. Buku ini menyebutnya sebagai metode berpikir rasional klasik ala Barat yang akarnya dari metode Sokratik. Ini cara berpikir yang diajarkan ke kita di sekolah. Logis, jelas. Saya setuju, itu bisa membatasi. Tapi di sisi lain, bukannya pemikiran biner ini juga membantu kita mengambil keputusan dengan cepat? Kadang kita kan nggak punya waktu atau kemewahan untuk mencari jalan ketiga yang mungkin rumit. Nah, Pilih A atau B, lalu jalan terus. Ada efisiensinya juga kan? pertanyaan bagus sekali. Tentu saja ada. Untuk keputusan-keputusan sederhana yang risikonya rendah, pemikiran biner itu sangat efisien. Mau kopi atau teh? Anda nggak perlu cari jalan ketiga. Haha, benar. Masalahnya, dan ini argumen utama di buku ini, metode ini udah nggak berfungsi secara optimal lagi, terutama untuk masalah-masalah yang kompleks di era modern. Oh, Penulis bahkan bilang, dunia modern dengan awan siberinformasi tanpa batas telah membuatnya usang. oke. Jadi maksudnya, karena sekarang opsinya jauh lebih banyak, informasi lebih melimpah, maka membatasi diri cuma pada dua pilihan itu sama saja seperti kita menutup mata dari potensi yang ada. Persis. Pikirkan begini, saat pilihan Anda secara teoretis itu tidak terbatas, kenapa Anda harus secara paksa membatasi solusi Anda hanya pada dua opsi? Mungkin dua opsi yang disodorkan ke Anda. Bener juga. Pemikiran biner ini menutup pintu bagi inovasi. Anda hanya bermain di dalam kotak yang sudah ada. Lebih parahnya lagi, ini menciptakan tekanan yang nggak perlu. Seolah-olah Anda harus memilih antara dua hasil yang mungkin sama-sama nggak ideal. The lesser of two evils gitu ya. Nah itu dia. Padahal mungkin ada pilihan ketiga yang justru great. Ini menimbulkan pertanyaan penting buat Anda yang mendengarkan. Seberapa sering Anda merasa terjebak di antara dua pilihan? Merasa tertekan harus memilih salah satu, tanpa sadar bahwa mungkin ada pilihan ketiga, keempat, atau bahkan kelima yang jauh lebih baik. Pilihan biner ini seolah memaksa Anda untuk berkompromi bahkan sebelum Anda mulai mencari solusi yang sebenarnya. Rasanya familiar sekali ya. Dan rasa frustrasi karena terjebak itulah titik awalnya. Itu sinyal bahwa Anda perlu mencari sesuatu yang lain. Oke, saya ngerti soal jebakannya. Rasanya nyata banget. Terus, solusinya gimana dong? Nah, buku ini menawarkan jalan keluarnya. Belajar untuk mencari jalan ketiga. Jalan ketiga. Waktu pertama kali baca ini saya pikir maksudnya cari jalan tengah atau kompromi. Ternyata bukan sama sekali ya. Nggak memuaskan siapa-siapa. Jalan ketiga, seperti yang dijelaskan di buku ini, adalah solusi yang sama sekali baru. Seringkali kreatif dan muncul dari sudut pandang yang berbeda. Wah, itu mengubah segalanya. Jadi, ini bukan soal memilih menu yang sudah ada di restoran, tapi soal masuk ke dapur dan menciptakan resep baru. Analogi yang sempurna. Itu pola pikir yang sangat sekali berbeda ya. Betul. Dan penulis menggambarkannya dengan kalimat yang sangat kuat. Dia bilang, di saat orang lain berhenti, Anda terus mencari. Selalu ada cara lain. Dan jika sepertinya tidak ada, Anda menciptakannya. Anda menciptakannya. Kata kuncinya adalah menciptakannya. Ini pergeseran dari konsumen pilihan menjadi produsen solusi. Saya suka sekali kalimat itu. Ini menggeser fokus dari memilih menjadi menciptakan.
Dan buku ini mengaitkan pola pikir ini erat dengan para wirausahawan kan? Benar. Katanya, wirausahawan sukses itu punya keberanian untuk melepaskan diri dan terbang ke wilayah kognitif yang akan membuat seorang pegawai korporat mual. Ini bukan cuma soal pintar, tapi soal berani. Berani merasa tidak nyaman. Tepat. Jalan ketiga adalah hasil dari kemauan yang sama besarnya dengan pemikiran. Ini soal kegigihan untuk tidak menerima pilihan-pilihan yang disodorkan kepada Anda. Menolak premisnya ya? Iya, ini tentang menantang premis dari pertanyaannya itu sendiri. Jadi, alih-alih menjawab, pilih A atau B, Anda mundur selangkah dan bertanya, kenapa pilihannya cuma A atau B? Siapa yang bilang begitu? Oke, konsepnya masuk akal dan sangat memberdayakan. Tapi jujur, ini kedengarannya sulit. Menciptakan sesuatu dari nol itu tidak mudah. Apakah buku ini memberikan semacam alat atau cara berpikir untuk memulai proses ini? Tentu saja. Dan alat utamanya ada di Cheat 71. Imagine, what if? Bayangkan, bagaimana jika? Penulis berpendapat bahwa mesin penggerak untuk menemukan jalan ketiga adalah rasa penasaran, kemampuan dan kemauan untuk terus bertanya, bagaimana jika? Bagaimana jika ya? Bukan pertanyaan bagaimana cara memperbaiki A atau bagaimana cara menghindari B, tapi sebuah pertanyaan yang membuka kemungkinan yang sama sekali baru. Betul, pertanyaan bagaimana jika ini fungsinya kayak saklar yang memindahkan otak kita dari mode memecahkan masalah ke mode menciptakan kemungkinan. Oh, oke. Penulis memberikan contoh pribadi yang sempurna dari pengalamannya sendiri. Yang soal iklan di game itu kan, coba ceritakan lagi, karena ini contoh yang sangat konkret. Jadi saat itu, Brian Wong, si penulis, merasa terganggu dengan iklan pop-up di dalam game seluler. Jebakan binarnya adalah, pilihan A, gimana cara membuat iklan ini lebih baik atau tidak terlalu mengganggu? Oke. Pilihan B, gimana cara menghilangkan iklan sama sekali agar pengalaman bermain lebih baik? Keduanya adalah perbaikan dalam kerangka yang ada. Masuk akal. Kebanyakan orang akan berhenti di situ. Benar. Tapi dia mengajukan pertanyaan jalan ketiga. Bagaimana jika ada bentuk iklan yang justru disukai orang? Wow. Pertanyaan bagaimana jika itu mengubah segalanya? Itu melahirkan ide Keep perusahaannya. Keep ya. Keep adalah sistem rewards di mana merek memberikan hadiah nyata seperti diskon kopi atau voucher kepada pemain tepat di saat mereka berhasil mencapai sesuatu di dalam game. Jadi, itu bukan interupsi, tapi perayaan. Bukan iklan tapi hadiah. Persis. Itu adalah jalan ketiga yang sesungguhnya. Lahir dari penolakan terhadap pilihan biner, iklan yang mengganggu atau tanpa iklan. Gila, itu brilian. Tapi saya jadi berpikir, seberapa realistis ini buat kita yang bukan seorang pendiri startup teknologi. Maksud saya, gimana cara kita menerapkan pertanyaan bagaimana jika ini dalam situasi yang lebih biasa? Misalnya, Misalnya dalam negosiasi gaji atau konflik dengan rekan kerja. contoh yang sangat bagus. Mari kita ambil negosiasi gaji. Pilihan binernya seringkali, saya terima tawaran ini, A, atau saya tolak dan cari kerja di tempat lain. Ya, itu paling umum. Pertanyaan bagaimana jikanya bisa jadi, bagaimana jika gaji pokoknya tetap, tapi saya bisa mendapatkan keuntungan lain yang nilainya setara seperti tunjangan pendidikan anak, saham perusahaan, atau fleksibilitas kerja penuh dari rumah. Oke. Jadi memperluas definisi gaji itu sendiri, bukan cuma angka di rekening. Persis. Atau dalam konflik dengan rekan kerja. Pilihan binernya, saya benar, dia salah, atau dia benar, saya salah. Pertanyaan bagaimana jikanya? Bagaimana jika ada perspektif ketiga yang membuat kita berdua merasa didengar dan dihargai, terlepas dari siapa yang benar? Wah, Ini bukan tentang menang atau kalah dalam argumen, tapi tentang menemukan solusi untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Ini tentang memperluas ruang kemungkinan di setiap aspek kehidupan. jadi untuk bisa bertanya what if secara efektif, kita sepertinya harus punya mentalitas tertentu ya. Mentalitas yang nggak takut atau terikat sama aturan yang ada. Benar sekali. Aturan bahwa iklan itu ya harus mengganggu, atau negosiasi itu cuma soal angka. Ini nyambung banget sama ide lain di buku ini kan, yang soal jangan pelajari aturan, Anda menangkap benang merahnya. Ini terhubung langsung dengan Cheat 12, never learn the rules, jangan pernah pelajari aturannya. Oke. Penulis menggunakan analogi permainan poker yang sangat kuat. Dia bilang, pemain yang paling menakutkan di meja poker yang penuh dengan para profesional
bukanlah profesional lain yang hafal semua strategi. Melainkan, Melainkan pemain baru yang tindakannya sama sekali tidak terbuka karena dia tidak bermain sesuai aturan konvensional. saya suka analogi itu. Jadi para profesional ini yang tahu semua teori dan probabilitas justru bingung menghadapi pemain baru ini. Tepat sekali. Mereka tidak bisa membaca pemain baru ini. Mereka tidak bisa memprediksi langkahnya karena pemain baru itu membawa sesuatu yang sama sekali baru ke meja. Dia mengubah permainannya. Dia mengubah dinamika permainan. Dalam konteks kita, aturan ini seringkali adalah pilihan biner yang disodorkan kepada Anda. Beginilah cara kerjanya di industri ini, pilih A atau B. Jadi, menjadi pemula yang tidak tahu aturan itu justru bisa menjadi sebuah kekuatan ya? Karena kita tidak terbebani oleh, beginilah cara kita selalu melakukannya di sini. Bisa jadi kekuatan super. Wirausahawan yang menciptakan jalan ketiga seringkali seperti pemain poker baru itu. Mereka sering tidak tahu atau tidak peduli tentang cara yang seharusnya dalam melakukan sesuatu. Penulis menceritakan saat dia memulai perusahaannya di usia 19 tahun, dia tidak tahu apa-apa tentang industri periklanan. Yang dia punya hanya semangat untuk produknya. Dan bagi investor, ketidaktahuannya akan aturan itu dikombinasikan dengan visinya yang jelas justru menggetarkan. Menarik. Tentu, ini bukan berarti kita harus jadi bodoh atau ceroboh ya. Ini bukan soal melanggar hukum, tapi melanggar kebiasaan. Ini tentang menantang asumsi-asumsi dasar yang menopang pilihan biner tersebut. Oke, jadi kalau kita rangkum diskusinya sejauh ini, kita mulai dari rasa frustrasi karena sering terjebak di antara dua pilihan. Ya, lalu kita menemukan ada konsep jalan ketiga yang bukan kompromi, tapi solusi baru yang kreatif. Dan ternyata, kunci untuk menemukannya ada dua. Pertama, melatih rasa penasaran dengan terus bertanya bagaimana jika. Yup. Dan kedua, memiliki keberanian untuk mengabaikan aturan atau asumsi yang ada. Seperti pemain poker pemula yang membuat para master kebingungan. Anda merangkumnya dengan sempurna. Ini benar-benar sebuah pergeseran pola pikir. Ini bukan sekedar trik untuk memecahkan satu masalah, melainkan sebuah cara pandang baru. Cara pandang, iya. Untuk melihat kemungkinan di tempat yang orang lain hanya melihat batasan. Dan menurut saya, di dunia yang terus berubah dan penuh dengan masalah kompleks ini, kemampuan untuk menghasilkan solusi baru, untuk melampaui pilihan A atau B, ini bukan lagi nice to have. Tapi, Ini sudah menjadi keahlian bertahan hidup yang sangat berharga bagi siapapun. Bukan hanya bagi para wirausahawan. sangat setuju. Ini mengubah kita dari sekedar navigator yang memilih jalan yang ada, menjadi seorang penjelajah yang menggambar peta baru. Nah, sebagai penutup, mari kita coba bawa ini ke ranah yang sangat personal untuk Anda yang mendengarkan. Oke. Buku ini bicara tentang menciptakan jalan ketiga saat sepertinya tidak ada. Benar. Coba, sekarang juga pikirkan satu pilihan biner yang sedang Anda hadapi. Mungkin tidak perlu yang besar seperti pindah negara. Bisa jadi soal proyek di kantor, keputusan keluarga, atau bahkan rencana liburan. Yang kecil pun bisa. Udah dapat? Oke. Sekarang bagaimana jika kedua pilihan itu, pilihan A dan B, yang tampak begitu jelas dan final sebenarnya adalah distraksi? Bagaimana jika keduanya bukanlah jawaban yang tepat? Jalan, apa yang sama sekali berbeda, jalan ketiga Anda, yang mungkin akan muncul jika Anda memberi diri Anda izin sejenak untuk mengabaikan semua aturan, semua seharusnya, dan sekedar berimajinasi liar tentang apa yang mungkin.